Nama dari Verrel Bramasta sempat berseteru dengan media berita Indonesia yang mempunyai nama Kompas. Tentu saja itu menjadi suatu hal yang cukup aneh, padahal Verrel Bramasta baru saja dilantik menjadi anggota DPR Republik Indonesia sudah berseteru dengan media sosial Kompas. Memang pada saat video ini dibuat, nama dari Verrel bersama teman partai politiknya sedang melakukan pelatihan militer ya teman-teman. Lalu pada saat yang bersamaan Verrel juga sempat membuatkan sebuah video khusus bahwa Verrel kecewa dengan hukum jurnalis. Lalu buat teman-teman mungkin bertanya, kenapa Verrel dengan Kompas, ada masalah apa? Dan buat teman-teman yang tidak mengetahui masalah itu, sebetulnya nama dari Verrel bersama media berita Indonesia yang mempunyai nama Kompas pada awalnya itu ataupun masalah ini terjadi akibat perspektif yang berbeda teman-teman. Perspektifnya seperti apa? Kita akan bahas mulai dari awal penyebab masalah ini muncul ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman bertanya kenapa masalah ini bisa muncul, sebetulnya media Kompas membuat judul yang mengatakan bahwa Verrel bermain ponsel saat rapat DPR. Sebetulnya ketika kita melihat video itu secara lengkap, sebetulnya media Kompas tidak salah teman-teman dari awal sampai akhir. Tetapi yang sangat disayangkan, banyak sekali warga masyarakat Indonesia yang melihat judulnya saja tanpa melihat isi videonya. Jadi itulah yang membuat Verrel geram, sampai-sampai Verrel Bramasta membuat sebuah pernyataan dengan berkata, "Saya terbuka kalau mau konfirmasi kebenarannya loh, daripada sudah dinaikin tapi ternyata salah. Nanti kalian yang malu sendiri." Seakan-akan Verrel meminta pihak Kompas untuk meminta maaf ya teman-teman, atau membuat klarifikasi gitu ya teman-teman. Tapi sebetulnya media Kompas sudah melakukannya, karena memang pada 4 hari yang lalu memang media Kompas membuat judul dengan berkata Verrel bermain ponsel saat rapat DPR. Tetapi 2 hari sebelumnya media Kompas juga sama membuat berita bahwa Verrel membantah itu semua. Jadi inilah merupakan suatu klarifikasi dari media Kompas bahwa masalah ini sebetulnya sudah selesai teman-teman, karena media Kompas juga membuat pernyataan bahwa Verrel Bramasta membantah bermain ponsel. Dan ketika teman-teman membaca berita itu, memang dijelaskan kenapa Verrel memegang ponsel ya teman-teman. Jadi seharusnya masalah ini sudah selesai, tetapi yang sangat disayangkan, entah kenapa sikap dari Verrel Bramasta masih tetap bersuara kepada para fansnya ataupun kepada publik bahwa Verrel seakan-akan tidak terima ketika media berita Indonesia membuat berita, karena Verrel membuat caption dengan berkata, "Bebas berpendapat tetapi bukan berarti bebas membuli." Dan ketika itu dibuat oleh Verrel juga mendapatkan dukungan secara khusus dari seniornya yang mempunyai nama Putri ya teman-teman. Lalu bagaimana menurut teman-teman? Seharusnya masalah ini adalah masalah yang sepele ya teman-teman, karena media Kompas sudah membuat berita bahwa Verrel membantahnya, seharusnya itu sudah selesai. Tetapi mungkin pada kali ini Verrel tidak melihat berita tersebut sehingga Verrel masih merasa panas ya teman-teman. Apa mungkin Verrel terlalu baper? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah media sosial Kompas salah? Meskipun media Kompas itu salah karena membuat judul yang mungkin seakan-akan clickbait, tetapi media Kompas juga sudah membuat berita bahwa Verrel menyangkalnya. Seharusnya ini sudah cukup ya teman-teman, tetapi kenapa Verrel Bramasta masih menaruh kekesalan di dalam hatinya terhadap media Kompas? Bagaimana menurut teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Kemana hukum jurnalisme yang mampu menyangkut dua sisi? Saya sedih jika saya melihat komentar dan banyak sekali yang memojokkan masyarakat yang telah memilih saya. Saya sangat terbuka untuk kalian semua. Jadi saya harap kalian tidak lupa untuk melakukan triangulasi sebelum menaikkan sebuah berita. Belum ada 1 minggu saya dilantik, tetapi alhamdulillah, ternyata excitement dari teman-teman media begitu luar biasa terhadap saya. Dan tidak lupa juga, alhamdulillah, ternyata respons dari netizen juga sama luar biasa.
Ada mereka yang mendukung, tapi juga ada mereka yang mengkritik. Dua-duanya saya berterima kasih karena sudah peduli dan juga mengawasi saya. Namun, ada satu hal yang membuat saya agak mengganjal. Ketika ada media yang menaikkan berita tentang saya dengan tonasi yang memojokkan saya, tanpa ada klarifikasi yang jelas terlebih dahulu. Kemana hukum jurnalisme yang mampu menyangkut dua sisi? Apakah key performance indicator dari media saat ini hanyalah semata-mata untuk mencari engagement, likes, dan komen, tanpa menjunjung tinggi etika jurnalisme? Tentu saya harap semoga tidak. Perihal saya main HP yang sedang viral di sosial media, saya hanya ingin sedikit sharing ke teman-teman semua bahwa itu adalah momen di mana saya sedang meninjau ulang kembali materi yang sudah saya buat. Era digitalisasi, saya pikir saat ini wajar kalau materi-materi yang kita butuhkan sudah ada di gadget. Momen tersebut juga memang dilakukan ketika ada pelatihan Lemhanas, dan bukan pada saat rapat DPR RI. Sehingga sangat disayangkan bagi saya jika hal-hal seperti ini itu dinaikkan dan digoreng oleh media, dibuat seolah-olah seperti ini adalah isu yang tidak-tidak. Saya juga paham jika teman-teman banyak yang skeptis terhadap saya. Apalagi saya paham bahwa background saya memang seorang public figure. Jadi kalimat artis itu seolah-olah merendahkan itu. Sesuatu yang dianggap pesohor doang itu. Tapi tolong, jangan pertanyakan kredibilitas warga Jawa Barat 7 yang sudah memilih saya dan menggunakan hak suara mereka. Saya sedih jika saya melihat komentar dan banyak sekali yang memojokkan masyarakat yang telah memilih saya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang kena bulian oleh netizen. Bagaimanapun juga, bullying dalam bentuk apapun bukanlah hal yang bisa saya tolerir. Jadi saya harap kita semua bisa lebih bijak dalam berdemokrasi dan juga dalam menggunakan sosial media. Begitu juga lebih bijak dalam mengutarakan pendapat. Karena bagaimanapun juga, bukankah Indonesia ini terkenal dengan adat ketimurannya? Dan teruntuk media-media yang ingin menggali informasi ataupun berita tentang saya, atau mungkin media-media yang sukanya menggoreng dan menaikkan isu-isu yang tidak relevan, saya sangat terbuka untuk kalian semua. Jadi saya harap kalian tidak lupa untuk melakukan triangulasi sebelum menaikkan sebuah berita, di mana kalian membutuhkan wawancara, observasi, dan juga dokumen yang relevan untuk membuat sebuah sumber data. Alhamdulillah, kita sekarang sudah ada di mana Pak Bima? Di Diklat Kemhan. Kita menuju ruang makan Manunggal. Oke, Pak Edi gimana? Ya, kita sudah rasanya lebih gagah, lebih pede. Ya, mudah-mudahan makanan prasmanannya enak. Siap menang, siap menang. Kader! 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 Pan! Pan! Kader Pan! Komandan mana komandan pasukan? Harus yang ini. Cauki. Kan komandan pasukan. Persiapan mau makan siang semuanya. Oh, Mas Viva. Tom, Pie, mangan. Siap. Makan Pak. Siap. Berharap kelak sendiri. Perel, makan Perel. Siap Pak Sekjen? Siap. Nggak, bisa makan nggak? Siap salah. Siap salah. Siap salah. Alhamdulillah. Uya, hari ini kita mau ngapain? Bela negara. Bela negara. Pakai kebalik, baretnya kebalik. Siap, Akademi Nusantara Nisha. Oh, kita kayak crash landing on you ya. Iya. Atari. Hai, Mira. Ayo Well, kita siap berbaris Well. Gas. Oh, ribet ya ini orang nih mau pakai baret doang. Cepet pakai baret.